Perbaikan dengan cara sambungan seperti ini benar-benar luar biasa. Poros pompa listrik yang tidak sengaja terputus dan dianggap rusak hanya dengan menggunakan satu batang baja dan sambungan lubang sederhana bisa disatukan kembali dengan pipa baja yang berkarat dan digunakan lagi. Perbaikan di Pakistan benar-benar setara dengan proses pembuatan. Misalnya, pada poros pompa listrik berdaya tinggi ini, karena ujung poros yang patah menyebabkan dinding dalamnya retak, kita perlu menyambungkan keduanya agar bisa berfungsi kembali. Pertama, sang ahli harus menggunakan paku mesin bubut untuk mengembalikan bentuknya. Dia mengukur panjang asli menggunakan jangka sorong vertikal. Untuk memastikan akurasi data, permukaan penampang dipotong dengan pahat. Untuk menghindari ketidaksejajaran sambungan, memungkinkan pengelasan lebih baik. Tumpukan saja tidak cukup kuat, perlu mengebor lubang untuk menyisipkan batang bulat yang menahan momen gaya. Endoskopi diperbesar dengan alat potong lubang. Semakin besar batang, semakin kuat sambungan. Ujung poros pedang yang retak dirawat teliti. Wamta, setelah memastikan diameter lubang konsisten, poros pompa selesai. Batang bulat sebagai penghubung utama dipilih dari astrak berat untuk sambungan pas. Dengan pemotongan bertahap menghindari kesalahan. Cukup dengan mengikuti data yang sama. Seluruh permukaan yang patah perlu diproses dengan teliti. Setelah sang ahli memastikan bahwa diameter lubang di kedua ujungnya konsisten, sekarang lubang pada seluruh poros pompa sudah selesai. Untuk batang bulat yang berfungsi sebagai penghubung, sang ahli juga memilih as setengah truk berat ton, agar bisa menyatu dengan lubang secara sempurna. Saat proses pengerjaan, dia harus melakukan pemotongan bertahap untuk mengurangi ukuran, sehingga bisa menghindari kesalahan akibat pemotongan yang berlebihan. Setelah mendapatkan batang baja dengan data yang sama, selanjutnya kita bisa menyambungkan kembali ujung poros. Meskipun tidak menggunakan mesin hidrolik yang canggih, sang ahli dapat menyisakan celah dengan sangat tepat. Panjang keseluruhan tepat sama dengan data yang diukur. Sekarang, kita bisa menggunakan elektroda las yang keras untuk melakukan pengelasan penuh pada celah yang disisakan. Meskipun saat ini poros pompa sudah menjadi satu kesatuan, karena retakan di bagian kepala telah meluas ke bagian dalam, sang ahli mempersiapkan untuk memasukkan lapisan pipa baja di permukaan luar. Ini akan meningkatkan kekuatan bagian dalam poros pompa tanpa mengubah ukuran diameter luar secara keseluruhan. Inilah alasan mengapa sang ahli perlu mengurangi ketebalan. Tujuannya adalah untuk menyisakan ruang bagi pipa baja yang akan ditambahkan, dan saat kedua bagian tersebut harus pas dengan sangat tepat. Sang ahli juga perlu memperhatikan diameter luar poros pompa yang baru saja diukur. Memperbesar diameter dalam pipa baja sangat penting untuk memastikan bagian dalamnya rata dan halus, sehingga pipa baja dapat dengan mudah dipasang ke poros pompa. Saat pipa baja menempel di dasar poros pompa, langkah selanjutnya adalah pengelasan penuh pada celah yang disisakan, agar pipa baja tidak terlepas. Ahli harus menghilangkan bagian berlebih dan menyesuaikannya dengan diameter luar kepala poros. Pipa baja yang diproses perlu pengepakan, agar pemasangan bantalan tidak terganggu. Untuk kepala yang memerlukan mur pengunci, ahli harus mengikuti ukuran ulir pabrik asli. Dengan memproses permukaan bertangga yang benar, poros pompa bisa digunakan kembali. Permukaan pijakan yang benar dikerjakan dari tebing luar, sehingga poros pompa benar-benar dapat digunakan kembali. Saya tidak menyangka pipa baja dan baja bulat biasa. Bagaimana menurut kalian tentang solusi tumpang tindih ini yang bisa memperbaiki poros pompa yang begitu berharga dengan sempurna?